Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas COVID. Pandemi COVID-19 membuat volume sampah atau limbah infeksius meningkat baik dari fasilitas pelayanan kesehatan maupun rumah tangga. Pandemi COVID-19 tak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, namun juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Di Kabupaten Klungkung, Bali misalnya, selama pandemi COVID-19, sampah medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung meningkat hingga 50%. Kejaksaan Tinggi Maluku, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota, serta PLN Maluku Utara menggelar vaksinasi massal dengan target 525 dosis tahap 1 dan 2. Ingat teman-teman, pandemi ini belum selesai. Sebagai seorang mahasiswa, terutama mahasiswa kesehatan masyarakat, kita harus bisa melakukan aksi nyata demi terwujudnya kesehatan diri dan kesehatan lingkungan di masyarakat. Contoh nyata aksi nyata itu ada pengabdian masyarakat, penanganan limbah COVID-19, dan edukasi kesehatan keluarga. Dan ini adalah video aksi dari kelompok kami, 25 Thalassa. Pengabdian dan edukasi kepada masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novi Elizabeth Hulu dari kelompok 25 Thalassa dengan 3 digit NIM terakhir 051. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan oleh seorang mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, adalah dengan pemberian edukasi terkait penggunaan masker yang menjadi bagian dari protokol kesehatan 5M kepada anak usia dini. Bayangkan saja, ketika mereka bermain tanpa menggunakan masker contohnya, hal ini akan menyebabkan munculnya klaster baru penularan COVID-19. Maka dari itu, di setiap pengajaran yang diberikan kepada anak usia dini harus tersisip pentingnya penggunaan masker dan protokol kesehatan 5M. Contoh bentuk nyatanya adalah dengan pembagian masker dan edukasi ceria terkait pandemi COVID-19 kepada anak usia dini. Halo, saya Helmi. Kesempatan kali ini saya akan memberikan semacam penyuluhan kecil-kecilan terhadap masyarakat di sekitar saya, terutama ini banyak anak kecil di sini, terkait apa yang harus dipersiapkan sebelum sekolah offline. Kita mulai ke narasumber kita. Nah, ini ada beberapa narasumber, tapi saya mau mewawancarai yang satu ini. Namanya siapa, Dik? Tama. Oke, namanya Tama. Tama umur berapa? Umur 8. Oh iya, jangan lupa maskernya dipakai dulu. Nah, oke, umur 8 ya. Nah, Tama itu kelas berapa sekarang? 2. Kelas 2 SD. Nah, Tama udah sekolah offline apa belum? Belum. Nah, aku mau tanya, kamu udah tahu belum kalau sekolah offline tuh yang dibawa harus apa aja? Nggak tahu. Nah, aku mau ngasih tahu nih. Jadi Tama kalau besok mau sekolah offline itu yang harus pertama harus dipersiapin, paling penting ya, pakai ini masker. Nah, nanti kalau di sekolah jangan sampai dicopot maskernya ya, soalnya buat melindungi diri dari virus corona. Nah, tahu itu. Setelah itu yang kedua, Tama harus pakai siapin hand sanitizer. Udah punya apa belum? Di rumah punya toh? Nah, nanti dibawa ya waktu ke sekolah. Terus yang ketiga, ini juga penting, Tama nanti bawa alat tulis, peralatan makan, sama peralatan sholat itu pakai punya Tama sendiri, jangan pinjem punya teman orang atau orang lain ya, soalnya biar menghindari sentuhan sama teman-temanmu, biar apa? Biar Virusnya nggak menyebar ke kamu, oke? Kayak gitu ya. Nanti bilang ke bapak ibu buat nyiapin minimal 3 hal itu ya, oke? Oke, mantap. Ini juga banyak. Tadi udah dengerin kan? Udah dengerin kan penyuluhannya? sudah. Diterapin ya. Oke, sekian tadi adalah penyuluhan kecil-kecilan dari saya. Semoga bermanfaat. Memakai masker adalah salah satu kewajiban pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Masker ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona. Tentunya sangat banyak masker medis yang beredar di pasaran, seperti KF94, KN95, maupun masker medis biasa. Selain masker medis, terdapat juga masker kain. Sesuai pedoman WHO, masker kain 3 lapis adalah yang sangat direkomendasikan agar lebih efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Pandemi belumlah usai. Marilah kita menggunakan masker 3 lapis ini sebagai pelindung diri sendiri dan untuk melindungi orang lain pula. Ayo, pakai masker. Vaksin COVID-19 sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dengan kita mengikuti vaksinasi, kita dapat membantu menciptakan herd immunity, membangun perlindungan tubuh, memperoleh kekebalan tubuh, dan menurunkan sakit parah akibat COVID-19.
Selain bermanfaat bagi diri kita sendiri, dengan kita mengikuti program pemerintah yaitu vaksin, kita dapat melindungi orang lain yang ada di sekitar kita dan juga dapat menghentikan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, yuk teman-teman kita vaksin COVID-19 untuk membantu pemerintah di dalam menangani penyebaran COVID-19. Kualitas hidup seorang anak merupakan faktor penting yang dapat menentukan perkembangan bangsa dan masyarakat. Untuk mendukung kualitas hidup, pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang sejak kecil menjadi salah satu faktor kunci agar anak-anak Indonesia bisa tumbuh menjadi orang yang cerdas, kuat, dan siap bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu kebutuhan gizi yang paling penting ini adalah protein ini. Protein berperan sebagai pembentuk sel dan jaringan tubuh, memperkuat tulang dan otot, sumber energi, hingga membentuk enzim dan hormon dalam tubuh. Gak cuma itu, protein juga berperan vital dalam pembentukan antibodi atau sistem imun agar tak mudah terserang infeksi bakteri atau virus di masa pandemi ini. Nah, jadi protein ini tuh perannya penting banget bagi anak-anak di masa pandemi sekarang. Nah, contoh dari protein ini tuh nggak selalu daging mulu ya. Bisa juga dengan telur, ikan, tahu, dan tempe. Jadi bisa protein nabati juga nih. Halo semua, di sini aku bakal edukasi secara online tentang pentingnya protein kepada khalayak umum di media sosial dengan membagikan poster di Instagram. Ini dia posternya nih. Itu tadi materi terkait aksi pengabdian dan kesehatan pada masyarakat. Lanjut. Kesehatan keluarga. Ada beberapa hal yang perlu dihindari setelah vaksin. Yang pertama, jangan lalai terhadap protokol kesehatan. Tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Yang kedua, jangan panik jika ada gejala seperti pegal-pegal, ngantuk, lapar, demam, karena setiap orang mempunyai efek samping yang berbeda-beda. Yang ketiga, jangan lupa tetap jaga imun tubuh dengan olahraga yang teratur, mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang banyak, dan istirahat yang cukup. Yang terakhir, jangan kemakan hoaks. Semakin banyak yang tidak divaksin, maka penularan akan semakin tinggi, dan besar kemungkinan akan terjadi mutasi baru. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan abai, dan jangan lalai. Ini adalah sejumlah tindakan yang dapat dilakukan saat isolasi di rumah. Yang pertama, pasien harus tinggal di kamar terpisah. Sediakan ventilasi yang baik di kamar pasien dan ruang bersama. Coba buka jendela jika memungkinkan dan aman untuk melakukannya. Yang ketiga, pasien harus memakai masker medis sesering mungkin. Pasien juga tidak boleh berbagi perlengkapan pribadi seperti piring, cangkir, handuk, dan lain-lain. Selanjutnya, bersihkan barang ataupun tangan memakai hand sanitizer. Batuk ataupun bersin harus ditutup dan segeralah buang tisu yang telah digunakan. Limbah dari pasien harus dikemas dalam kantong tertutup yang kuat sebelum dibuang dan dibersihkan. Setiap orang di rumah harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Penerapan pola hidup sehat di masa pandemi. Yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Konsumsi makanan sehat dan juga istirahat yang cukup. Ketika kita sampai rumah, kita diwajibkan untuk tidak menyentuh apapun sebelum cuci tangan, karena bisa jadi ada virus yang menempel di tangan kita setelah dari luar. Kita harus mencuci tangan kurang lebih 20 detik menggunakan air mengalir dan juga sabun. Atau kita juga bisa menggunakan hand sanitizer untuk menghilangkan kotoran yang ada di tangan. Jangan lupa untuk membersihkan barang-barang yang kita bawa dari luar sebelumnya. Lalu segeralah mandi dan ganti baju. Jangan lupa untuk menaruh baju yang sudah dipakai ke keranjang cucian. Itu tadi aksi terkait kesehatan keluarga. Lanjut. Pengolahan limbah COVID-19. Cara membuang sampah masker dengan baik dan benar. Langkah pertama, buka masker melalui tali elastis masker, jangan membuka masker melalui bagian depan masker. Langkah kedua, lipat masker menjadi 2 bagian. Langkah ketiga, masker bekas disemprot dengan disinfektan atau direndam di larutan klorin atau pemutih. Langkah keempat, gulung masker. Lalu gunting masker menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masukkan potongan-potongan masker ke dalam plastik
Selanjutnya buang plastik ke dalam tong sampah. Setelahnya jangan lupa untuk cuci tangan. Hai semuanya, kali ini aku mau ngasih tahu kalian nih gimana sih cara buat masker sendiri. Siapin bahannya dulu ya. Ada kain bekas, penggaris, jarum benang, gunting, dan tali karet. Kita bikin sesi dulu ya. Nah, nanti digunting di kainnya. Terus kita jahit bagian condong. Hasilnya bakal kayak gini. Lakuin juga di kain yang satunya. Terus kita jahit bagian ujung-ujungnya deh, semuanya ya. Jangan lupa talinya juga kalau udah sampai ujung, jangan lupa dimasukin juga. Kita balik deh. Nah, hasilnya bakal kayak gini. Gampang banget kan? Mari kurangi limbah masker, pakai masker dari kain perca. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa ya kurangi limbah masker kalian dengan menggunakan masker dari kain perca. See ya! Nah, itu tadi sedikit aksi yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Tentu masih banyak aksi lain yang bisa dilakukan. Ingat, pandemi ini belum selesai. Tetap sabar, patuhi protokol kesehatan, salam sehat, dan sampai jumpa.